Next berikutnya, perhatikan langkah PBL berikut. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, orientasi peserta didik pada masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan pertanyaan mendasar. Yang ditanyakan adalah urutan langkah problem based learning. Nah, teman-teman, nanti meskipun problem based learning itu hanya 5 atau 6 langkah ya, tapi di situ nanti akan diberikan langkah yang lebih dari itu sebagai pengecoh, itu intinya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu langkah problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning, scientific. Itu yang paling penting karena di situ yang paling keluar banyak yaitu kemarin gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal. Oke. Jadi ini model pembelajaran problem based learning itu sebenarnya ada 6 langkah ya, tapi biasanya teman-teman itu menulisnya 5 langkah karena menguji hasil itu ikut dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Yang menguji hasil itu ya teman-teman, langkah kerjanya itu ya, itu biasanya ikut di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi ada 5 langkah. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan siswa atau peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teman-teman juga harus perlu memahami nanti ada soal juga tentang aktivitas guru selama problem based learning, kemudian aktivitas siswa atau peserta didik selama problem based learning gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami ini. Saya buatkan khusus untuk teman-teman ya. Kita juga sering belajar ini ketika sebelum tes kemarin ya. Jadi teman-teman saya kira harusnya ini bukan menjadi masalah gitu ya. Oke, berarti kita urutkan gitu ya. Yang pertama ini ya, orientasi pada masalah gitu ya. Kalau pertanyaan mendasar itu ikutnya di project based learning gitu ya. Ini nomor 2, kemudian nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya ini, kemudian nomor 5-nya ini gitu ya. Jadi kalau kita urutkan ya 4, 2, 3, 6, 5. Jadi ini ya 4, 2, 3, 6, 5. Next berikutnya, Pak Kusno membelajarkan KD menganalisis laju fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kegiatan peserta didik mengamati tayangan PowerPoint materi tentang proses fotosintesis, dilanjutkan tanya jawab. Kemudian peserta didik diminta melakukan percobaan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, mencatat dalam tabel pengamatan, melakukan interpretasi hasil percobaan, dan meminta peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Itu narasinya seperti itu teman-teman ya gitu. Kemudian pertanyaannya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Kusno dikatakan pembelajaran saintifik. Nah itu yang menjadi kata kuncinya, itu saintifik ya. Yang di atas itu masih agak kabur gitu ya istilahnya ya. Tapi teman-teman kalau sudah memahami masing-masing sintaks pembelajaran itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Dikatakan pembelajaran saintifik karena apakah? Dimulai dari orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi. Kalau orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi, itu langkah-langkahnya bukan saintifik, tapi itu langkah-langkahnya dari inquiry learning gitu ya. Discovery juga sama ya, tapi kalau percobaan itu pasti inquiry learning. Ya, kalau discovery bukan percobaan tapi menyajikan hasil karya gitu ya. Kemudian yang B, dimulai dari pembelajaran rangsangan awal, stimulus ya, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menguji. Ini pasti discovery learning ya. Ada stimulus, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, menguji hasil, itu discovery. Kemudian dimulai dari kegiatan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan. Yes, ini scientific. Jadi cirinya scientific ya kegiatannya 5M itu. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengelaborasi sama gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Mengkomunikasikan itu dalam bentuk presentasi ya. Oke, yang D, melakukan pembelajaran dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, itu model lama.
EEK, yaitu RPPEK zaman dulu gitu ya. Kemudian pembelajaran dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu miliknya project based learning. Menyusun hipotesis itu miliknya discovery learning. Mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan, menyajikan itu discovery learning gitu ya. Jadi kalau ini berarti campuran gitu ya, PJBL dan juga discovery gitu ya. Jadi yang saintifik yang mana ya? Tentu saja yang opsi C. Oke, lanjut nomor berikutnya. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sesuai prinsip penilaian apa? Keeping track, summing up, finding out, checking up, atau checking out. Oke, teman-teman harus paham prinsip-prinsip penilaian ya, terutama untuk keeping track, summing up, finding out, dan checking up. Kalau checking out itu tidak ada gitu ya, itu istilah kehotelan gitu ya, bukan istilah penilaian gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari keeping track. Keeping gitu ya, keeping itu menelusuri, melacak. Track ya, menelusuri, melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan gitu ya. Kemudian checking up, cek ya, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out, finding itu menemukan, jadi menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan. Kalau summing up itu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum gitu ya. Yang ditanyakan adalah apakah peserta didik telah mencapai kompetensi atau belum, berarti ikutnya summing up. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang pertama, gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguatan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan apa? Apakah diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning gitu ya. Jadi untuk menjawab ke pertanyaan ini ya, apakah itu diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning, teman-teman harus memahami semuanya gitu ya. Terutama untuk langsung ke kontekstualnya ini ya. Ini artinya gangguan neurologis, kesulitan saat menulis, intinya seperti itu. Jadi kalau disleksia itu kesulitan membaca secara teknis ya, atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf, ini ya, ini namanya disleksia. Yang kedua adalah disgrafia, di mana disgrafia ini kesulitan menulis ya, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Ini urusannya dengan menulis, namanya disgrafia. Kemudian ada diskalkulia. Diskalkulia itu kesulitan menghitung, intinya seperti itu ya, kesulitan menghitung atau memecahkan soal-soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar, bahkan dasarnya saja tidak terlalu bisa. Itu namanya diskalkulia. Diambil dari kata dasar kalkulus ya, penghitungan gitu ya. Kemudian kalau auditory and visual processing disorder itu apa? Itu sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Ya, ini gangguan ya. Kemudian berikutnya adalah non-verbal learning disability, itu kondisi yang merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, pengolahan fungsi saat belajar gitu ya. Oke. Jadi kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis, berarti ini gangguan menulis. Gangguan menulis itu jawaban yang tepat adalah disgrafia. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Tadi disleksia adalah kemampuan kesulitan membaca gitu ya. Oke, kita akan lihat opsi pilihan gandanya. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, kemudian menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf
Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Kemudian yang D itu memberi contoh materi dengan hal-hal yang konkret. Kemudian yang E itu belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Jadi ini pertanyaannya unik ya. Unik artinya apa? Pilihan gandanya juga teman-teman dilihat di situ, pilihan gandanya juga mengisyaratkan bahwa teman-teman itu harus membedakan antara diskalkulia, disgrafia, dan disleksia gitu ya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Oke, yang ditanyakan adalah disleksia. Langsung kita fokus ke disleksia ya. Jadi hal yang dilakukan guru untuk peserta didik disleksia, artinya kesusahan membaca itu kira-kira apa yang dilakukan? Yang pertama, lakukan kebiasaan membaca secara rutin gitu ya. Yang kedua, buat pelajaran lebih menarik gitu ya, terutama untuk membaca ini ya. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Yang keempat, memberi anak waktu untuk beristirahat. Jadi orang disleksia itu kalau membaca itu sebentar saja sudah capeknya minta ampun, itu anak disleksia gitu ya. Jadi kita harus bersabar ketika mengajari peserta didik yang terindikasi mengalami disleksia. Berarti harus sedikit-sedikit diberi waktu jeda istirahat dulu, kemudian kita mulai lagi. Oke ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Kalau menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka tadi, ini maksudnya disleksia ya. Menjiplak menulis ya, ini kalau menjiplak menulis otomatis ini disgrafia. Kemudian setiap kata ditulis dalam huruf balok, ini hubungannya dengan menulis juga, ini disgrafia. Contoh materi yang konkret, nah, ini artinya diskalkulia ya, ini supaya matematika menjadi lebih sederhana ya dengan hal-hal konkret. Belajar angka, ini belajar angka pasti diskalkulia gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Next berikutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Yang kedua, menyebutkan huruf pada angka sambil menunjukkan gambar cara-cara penulisannya. Yang tiga, peserta didik diberi lembar yang berisi huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Yang keempat, latihan mencoret-coret bebas seperti garis tegak, miring, mendatar. Yang kelima, mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Kemudian yang keenam, menjimplak tulisan cetak tipis. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil. Nah, langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Nah, ini kata-katanya adalah menulis. Berarti ini condongnya ke disgrafia ya. Jadi ya, bagaimana cara mengajari anak dengan kesulitan menulis ya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi yang pertama, ini peserta didik dilatih pegang pensil dulu. Nah, memegang dulu, kemudian mencoret bebas seperti anak-anak TK itu loh teman-teman. Anak TK itu kan biasanya cara pertama itu memegang pensil yang benar dulu. Ya, kemudian baru ya, mencoret bebas, misalkan tegak, miring, mendatar, itu ditulis dulu. Kemudian langkah ketiganya itu yang ini teman-teman ya. Langkah tiganya menjuplak tulisan cetak tipis. Jadi dijiplak, ada tulisan cetak tipis, disuruh menebali gitu aja dulu. Kemudian menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menuliskannya. Yang kelima ini nih, peserta didik diberi lembar berisikan huruf, namun cetaknya tidak lagi cetak tipis penuh, tapi cetak tipis dan titik-titik ya, putus-putus gitu ya. Yang keenam adalah setiap kata ditulis huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna gitu ya. Nah, yang ketujuh terakhir adalah mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Itu nomor 7 terakhir gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 1, 4, kemudian 6, kemudian 2, 1, 4, 6, 2, kemudian 3, kemudian 7, dan terakhir 5. Yang ini yang benar. Oke, kita akan lihat ya. Jadi yang pertama, ini peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Yang kedua, menyebutkan huruf pada angka sambil menunjukkan gambar cara menuliskannya. Yang ketiga, peserta didik diberi lembar yang berisi huruf utama dan garis sambungnya. Itu nomor 7 terakhir gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 1, 4, kemudian 6, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 7, dan terakhir 5. Yang ini yang benar.
Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia, ya. Diskalkulia adalah titik-titik. A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyaknya seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai untuk anak berpergian. B. Metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dengan huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. C. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf yang ditulis ulang atau diciplak secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus diciplak dikurangi lalu diberi titik-titik gitu ya, menciplak dengan titik-titik gitu ya. Yang D. Anda bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan dengan satu sama lain. Yang E. Mencari gambar dan susunan huruf balok. Oke teman-teman, jadi A, B, C, D, E ini hubungannya dengan kesulitan baik diskalkulia, disgrafia maupun disleksia. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kalau yang cara mengatasi atau melatih ini, cara melatih diskalkulia itu yang pertama, melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka. Yang kedua, tuangkan konsep matematika secara tertulis di kertas agar peserta didik mudah melihatnya. Kemudian visualisasikan konsep matematika yang sulit atau sulit dimengerti melalui gambar. Nah, kemudian praktekkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring makanan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga dan yang lain. Nah, dari situ kita bisa menjawab ya, yang diskalkulia yang mana. Yang metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis ini pasti disgrafia ya. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring, ini pasti diskalkulia. Anak diberi lembar yang berisikan huruf, ini pasti disgrafia. Anda mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Bermain kata itu adalah upaya untuk mengajarkan kepada peserta didik yang mengalami disleksia. Mencari gambar dan susunan huruf balok. Gambar dan susunan huruf balok ini juga sama dengan disleksia gitu ya. Jadi yang diskalkulia ini yang menghubungkan materi ini gitu ya. Oke, next berikutnya, perhatikan hal berikut: abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi rekomendasi, kemudian tujuan proses dan hasil proyek, kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Oke, urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. Ini yang keempat, ini beliaunya yang curhat itu lupa ya teman-teman ya. Jadi kita bahasnya, kita anggap saja di situ ada waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa memahami sendiri lewat penjelasan gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu skema prosedur pelaksanaan PTK gitu ya. Format PTK itu seperti apa. Itu menunjukkan urutan waktunya seperti itu. Pertama, itu ada bagian pembuka PTK. Ya. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian di bagian isi ada bagian pendahuluan, itu ada latar belakangnya, rumusan masalahnya, ada tujuan dan manfaat. Ya, bab 2-nya ada pembahasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Ya. Bagian 3-nya adalah prosedur penelitian tindakan kelas. Itu di situ ada dua hal yang penting, yaitu setting penelitian menyangkut mengapa, apa, siapa dan di mana proses pelaksanaan PTK itu dilaksanakan. Kemudian prosedur, bagaimana prosedur pelaksanaannya itu ada di bab ketiga, prosedur penelitian tindakan kelas. Kemudian bab 4-nya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Ini mencakup hasil penelitian siklus 1, kemudian observasi siklus 1, kemudian refleksi siklus 1, kemudian melakukan lanjut siklus 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kemudian dibahas hubungan antara siklus itu di bab keempat. Kemudian di bab kelima ada simpulan, saran, dan rekomendasi. Kadang simpulan dan saran saja, dan kadang ada simpulan, saran, dan rekomendasi gitu ya. Kemudian ada bagian penutup, itu ada lampiran-lampiran, daftar pustaka juga di situ. Itu ya prosedurnya teman-teman. Urut-urutannya seperti ini. Jadi teman-teman harus paham ini.
Oke, kita kembali ke sini. Abstrak, latar abstrak itu pembuka, latar belakang, manfaat dan sumber itu ada di bab 1. Jadi ini pembuka dan bab 1 gitu ya letaknya gitu ya. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi rekomendasi. Siklus 1, siklus 2 refleksi itu terletak di bab ke-4. Rekomendasi ada di bab ke-5. Ya, ini pembahasan itu sudah dilaksanakan penelitian berarti ya di siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. Kemudian tujuan, proses dan hasil yang diharapkan. Ini tujuan dan proses ya. Tujuan, proses dan hasil yang diharapkan ini menyangkut tentang tujuan itu di bab 1, kemudian hasil yang diharapkan itu di bab 2, itu tentang kerangka berpikir dan hipotesisnya. Gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan itu ada di bab 3, prosedurnya juga di bab 3. Ini urutannya seperti ini. Jadi kalau kita urutkan itu berarti harusnya nomor 1 itu yang 1, kemudian 3 bab 1, 2, 1, 3 gitu ya. Atau 3, 2, 4 ya. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Jawaban yang benar adalah 1, 3, 4, 2. Oke, berikutnya PTK terkait bagaimana PTK terkait bagian siapa, di mana, kapan dan bagaimana terletak pada bab berapa. Materi bab 3 materi 1 atau subbab 1, bab 3 materi 2, bab 4 materi 1, bab 4 materi 2 atau bab 1 materi 2. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana struktur dari format kerangka PTK itu, maka nanti kita bisa jawab di situ gitu ya. Tadi halaman pembuka ini tidak mungkin gitu ya. Jadi halaman pembuka itu ada abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar dan seterusnya. Itu daftar-daftar tabel, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kalau bagian isi itu ada 5 bab ini. Bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 itu landasan teori, hipotesis dan kerangka berpikir. Kemudian bab 3 itu ada prosedur, penelitian, tindakan kelas, itu meliputi setting dan prosedur. Setting itu pertama ada setting ya. Setting itu ada lokasinya, di mana penelitian itu dilaksanakan, kapan penelitian itu dilaksanakan, kemudian siapa dan apa objek dari dan subjek dari penelitian tersebut. Kemudian prosedurnya adalah aktivitas pembelajaran. Jadi bab 3 di setting ya. Jadi bab 3 di bagian 1, kemudian bab 4-nya hasil penelitian, itu siklus 1, siklus 2 observasi refleksi, bagian kelima simpulan saran rekomendasi, kemudian ada bagian penutup. Tadi kita sudah bahas. Jadi siapa, di mana, kapan, bagaimana itu berarti opsinya bab 3 sub bagian 1. Jadi jawabannya ini. Kalau subbagian 1 ini terkait setting penelitian, kalau bagian 2 itu terkait prosedur gitu ya. Nah, karena ini mencakup siapa itu berarti objek dan subjeknya, di mana itu lokasinya, kapan itu waktunya, itu berarti masuknya di bab 3 materi 1. Next, berikutnya pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa, membuat siswa tertarik pada pembelajaran, memberikan ketajaman visual atau memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret, yang merupakan fungsi media. Nah, nanti teman-teman itu akan disediakan setiap kali ada soal seperti ini pasti ada satu yang tidak benar gitu ya teman-teman. Satu yang tidak benar. Pertama, teman-teman harus menganalisa mana dari 1, 2, 3, 4 ini yang tidak benar. Kemudian baru dipilih ya, memilih ini artinya. Jadi fungsi dari media saya ambil dari itu teorinya begini. 1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa, artinya memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa kan itu ya. Oke. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata kepada siswa, itu artinya menjadikan pembelajaran yang abstrak itu menjadi konkret. Yang ketiga adalah menarik perhatian, jadi membuat siswa menjadi tertarik pada pembelajaran. Oke. Kemudian memanfaatkan semua indera agar dapat diaktifkan. Ini terkait gaya belajar. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Ini juga membuat siswa tertarik dan menumbuhkan minat. Kemudian dapat membangkitkan
dunia teori dengan realita, artinya menghubungkan antara teori dengan realita secara nyata, ya, tidak sekedar abstrak, ya. Yang bersama dengan nomor 2, gitu ya. Jadi memperjelas materi itu sama dengan fungsi nomor 1, membantu memudahkan belajar bagi siswa. Itu artinya memperjelas materi dan pemberian pemahaman siswa. Tertarik itu sama dengan nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 5. Memberikan ketajaman visual ini kurang tepat. Harusnya tidak, yang difokuskan tidak hanya ketajaman visual, tapi semua indera harus dapat diaktifkan. Jadi opsi nomor 3 itu kita skip, gitu ya. Nomor 4 adalah memberikan pengalaman lebih nyata. Yes, ini masuk di nomor 2. Jadi yang masuk adalah 1, 2, 4. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Yang pertama, ada pertanyaan unik teman-teman. Jadi bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru? Apakah A. menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru, memberi contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etik guru, membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru, atau memberitahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik? Oke teman-teman, ini soal ini sebenarnya tidak termasuk dalam profesional, tapi ini soalnya ternyata juga ada dari teman-teman yang curhat untuk keluar soal seperti ini. Ini sebenarnya adalah soal sospri, ya, kompetensi sosial dan kepribadian, ternyata juga keluar terkait dengan integritas, gitu ya. Jadi kita juga sudah sering membahas tentang integritas, ya, bagaimana Anda harus bersikap sebagai seorang pribadi yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai teman kerja yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai pemimpin yang berintegritas. Nah, status di sini soalnya adalah sebagai rekan kerja, di mana Anda itu punya rekan yang tapi statusnya adalah guru senior, itu melakukan pelanggaran kode etik guru. Nah, menurut aturan, ya, menurut kompetensi yang dikeluarkan itu di level 2 untuk integritas itu seperti ini. Sebagai rekan kerja Anda berkewajiban untuk mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma, etika, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil, ya. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Itu pakemnya, gitu ya. Jadi menurut pakem ini, level 2 ini berarti kita harus berani untuk mengingatkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari opsi A sampai D itu yang paling benar adalah opsi A, gitu ya. Kalau opsi B itu memberikan contoh, itu tugasnya untuk level 3 sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Kalau membiarkan itu jelas Anda bukan termasuk pribadi yang bisa berimbas, ya, integritas Anda tidak berimbas kepada guru yang lain. Kemudian kalau yang D itu juga tidak tepat, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut, yang berikutnya adalah jika KD menjelaskan hubungan gaya gerak dorong meja, bagaimana tindakan guru dalam kelas? Apakah guru melakukan tindakan mendorong meja kemudian siswa melihat perpindahan meja, ataukah guru menjelaskan gaya suatu benda dan memberikan contoh gaya dorong meja? Nah, berdasarkan KD-nya itu kan menjelaskan. Jadi posisinya apa yang dilakukan guru, bukan apa yang dilakukan siswa. Semakin banyak fasilitas yang Anda berikan untuk siswa, artinya fasilitas yang menarik, kemudian memenuhi gaya belajar dan lain-lain, ya. Gaya belajarnya penting, gitu ya. Nah, karena di situ opsi pilihan gandanya hanya A dan B yang diingat, ya. Jadi teman-teman nanti yang masih ingat soal tentang ini dan kebetulan mendapatkan soal ini, silahkan taruh di kolom komentar supaya nanti kita bisa pelajari bersama, gitu ya. Bersama-sama untuk lolos dalam P3K tahap 2, gitu ya. Kalau pilihannya hanya ini, kalau kita diminta untuk menganalisis, lebih baik mana? Guru melakukan tindakan mendorong meja, kemudian siswa melihat perpindahan meja, artinya di situ guru menerapkan prinsip kontekstual, ya. Kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajaran kontekstual, di mana guru itu menjelaskan materi dengan bahan-bahan kontekstual, apa yang ada di keseharian peserta didik. Kemudian yang B itu menjelaskan gaya, itu artinya memberikan pembelajaran ceramah. Yang bagus mana? Yang kontekstual atau yang ceramah? Yang demonstrasi atau yang ceramah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau opsinya hanya A, B saja, kita tidak tahu opsi C, D, E. Mungkin saja ada yang lebih baik, ya, kita tidak tahu. Kalau opsinya hanya seperti ini,
Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Yang ketiga, seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa disgrafia itu adalah kesulitan menulis gitu ya. Kalau disleksia kesulitan membaca, kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung. Cara yang benar adalah apakah memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya, membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, membuat video visual dan siswa mendengarkannya, kemudian melakukan latihan membaca secara rutin. Oke, karena di sini adalah kesulitan menulis, kita harus pahami dulu ya macam-macam dari kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia itu kesulitan anak dalam membaca, intinya membaca itu sulit gitu ya. Kemudian kalau disgrafia itu kesulitan menulis. Kemudian kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung, jadi anak-anak itu sulit sekali untuk memecahkan masalah matematika, mengalami kesulitan dalam menangkap konsep matematika, bahkan huruf saja angka saja agak sulit bagi mereka gitu ya. Kemudian ada yang keempat itu ada auditory and visual processing disorder. Ini gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tulis maupun lisan. Tertulis itu susah, lisan juga susah. Ya. Yang terakhir adalah nonverbal learning disability, itu dimana kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif. Ya, biasanya pengaturan visual, pengolahan fungsi saat belajar. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai D, kita tidak tahu opsi D-nya ya, opsi E-nya ya. Ya, kalau A itu memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalin, berarti yang dikembangkan adalah kemampuan menulis. Ini pasti untuk mengatasi disgrafia. Kalau membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, ini berarti kesulitan berbicara ya. Kesulitan berbicara itu masuknya di auditory visual processing disorder ya. Kemudian memberikan video visual dan mendengarkannya, ini sama, ini auditory and visual processing disorder. Kemudian melakukan latihan membaca secara rutin, membaca itu berarti disleksia. Nah, maka kalau opsinya hanya seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, apa yang dilakukan guru jika peserta didik sudah diremedi namun tetap tidak bisa tuntas KKM? Apakah selesai pembelajaran memberikan angkat ke siswa, melakukan observasi kelas, melakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya? Nah, pada kasus ini itu sudah mengalami remedial ya, sudah diremedi tapi juga tidak bisa tuntas juga gitu ya. Maka langkah yang paling tepat adalah kita harus mendiagnosa kira-kira kesulitannya di sebelah mana gitu ya. Jadi setelah proses remedi, kalau gagal ya didiagnosa dulu kesulitannya di sebelah mana, nanti baru diperbaiki. Nah, untuk melihat kesulitannya, untuk mengetahui kesulitan dari siswa, maka kita bisa melakukan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, cara yang A, selesai pembelajaran memberikan angket itu saja tidak cukup untuk membaca kesulitan siswa, untuk mengumpulkan informasi tentang kesulitan yang dialami siswa. Observasi kelas juga tidak cukup untuk memperdalam ya, mendalami kesulitan yang dialami siswa, agar kita bisa nanti kalau tahu kesulitannya kan kita bisa meningkatkan bisa memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Kalau dengan C, melakukan wawancara, bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya, itu lebih mendalam gitu ya. Kita bisa menggali jauh apa yang menjadi kesulitan oleh siswa. Jadi kalau opsinya A, B, C seperti ini, maka pilihlah yang opsi C. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal begini. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman akan disajikan ciri-ciri dari kesulitan belajar. Mungkin teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi kira-kira apa yang dialami oleh peserta didik ini apa gitu ya. Apakah disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau yang lain gitu ya. Terutama yang tiga itu teman-teman harus paham benar gitu ya, intinya seperti itu. Ciri yang pertama itu huruf yang sama sering kali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, kemudian mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Yang berikutnya adalah bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Kemudian kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel pada kertas.
Kemudian ada ciri berikutnya adalah tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Lenin adalah bla 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 ya. Ada A, B, C, D, E. Kuncinya apa? Teman-teman harus bisa menganalisa kira-kira kalau peserta didik dengan ciri demikian itu memiliki kesulitan belajar apa ya. Apakah disgrafia, disleksia atau diskalkulia. Gitu ya. Nah, coba teman-teman kita analisa. Di sini intinya itu hubungannya dengan tulis menulis gitu ya. Tulis menulis. Karena ini hubungannya dengan tulis menulis, maka bisa kita simpulkan bahwa anak si Anto ini ya, ini mengalami disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, gangguan peserta didik atau kelainan peserta didik yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan dalam menulis, membedakan huruf dan lain-lain gitu ya. Oke, karena di sini adalah kalau kesulitan belajarnya adalah disgrafia, maka kita harus mencari rujukan bagaimana tindakan guru yang tepat untuk mengatasi masalah peserta didik yaitu disgrafia. Yang pertama, melatih untuk memegang pensil atau pulpen dengan benar. Ya, mengatur posisi duduk, jarak mata dengan buku dan lain-lain. Kemudian belajarlah untuk menjiplak. Jadi belajarkan siswa untuk menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Awal mulanya seperti menjiplak dulu, seperti pembelajaran di kelas TK gitu ya. Kemudian dibiasakan seperti itu supaya anak itu terbiasa. Kemudian mencoba untuk menulis huruf balok ya, huruf besar gitu ya. Digunakan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara penulisannya ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada menjiplak titik-titik ya, huruf untuk titik-titik teman-teman pasti tahu ya, karena anak TK, anak SD awal itu biasanya juga dengan menggunakan metode yang serupa. Kemudian metode menulis bersambung ya, dengan huruf warna-warni gitu ya, supaya nanti anak itu bisa menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan guru untuk melatih anak dengan keterbatasan atau kesulitan belajar yang namanya disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, kita akan analisa opsi pilihan gandanya sekarang. Meningkatkan frekuensi membaca, berarti fokusnya kalau membaca itu pasti disleksia. Disleksia itu kesulitan membaca teman-teman ya. Melatih peserta didik dengan permainan angka, yang ada hubungannya dengan permainan angka dan matematika itu adalah diskalkulia. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf itu pasti disgrafia. Menggambar huruf balok pada poster, nah poster sederhana yang berisi huruf-huruf itu adalah untuk mengatasi kemampuan disleksia. Ya, kemudian melatih anak dengan bermain tebak kata itu juga untuk mengatasi peserta didik yang mengalami disleksia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Yang kedua, hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM. Jadi sudah tuntas semua gitu ya intinya ya. Kemudian semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar ya, sama seperti tadi. Yang harus dilakukan oleh Pak Kadi sebagai guru IPA pada kasus ini adalah titik. Jadi kalau teman-teman itu mendapati suatu pembelajaran itu sudah semua, artinya sudah semua tuntas, apa yang akan dilakukan gitu ya. Apakah A. mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua peserta didik, B. mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata-rata, C. mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk beberapa indikator yang masih lemah, D. mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua indikator agar semua peserta didik dapat optimal hasil belajarnya, ataukah E. melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Oke ya, ini kasusnya adalah bahwa dalam suatu materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu setelah diadakan penilaian itu ternyata semuanya sudah tuntas KKM gitu ya. Nah, maka prosedurnya begini teman-teman. Jadi kalau 100%
itu peserta didik sudah tuntas materi tersebut atau KD tersebut, maka harus melanjutkan materi selanjutnya. Apabila tidak 100%, maka ada dua opsi, dan dua opsi itu wajib dilaksanakan, gitu ya. Bagi yang nilainya di bawah KKM, maka diadakan remedial. Bagi yang di atas KKM, maka diadakan pengayaan. Itu dengan catatan ketuntasannya tidak lebih dari 100%. Ada dua opsi itu, dan dua-duanya harus dilaksanakan, gitu ya. Nah, bagi yang remedial itu ada strateginya. Ini seperti ini, ada tiga nih ya teman-teman. 0-20% itu harus dengan pembimbingan individu, 20-50% peserta remedi itu harus pembimbingan kelompok, dan lebih dari 50% itu harus pembelajaran ulang, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau sudah semuanya memenuhi KKM, maka harus melanjutkan materi belajar berikutnya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Nah, ini tentang pertanyaan dari teman-teman, diminta untuk membahas kerucut Edgar-Deal ya, Edgar-Deal. Sampel soalnya seperti ini dari teman-teman yang sudah curhat. Ini implikasi teori Edgar-Deal pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KD Proklamasi Kemerdekaan. Ya. Apakah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual, menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagai bentuk metode model, kemudian melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik terampil dalam penyajian, atau belajar dengan menggunakan bermain peran. Ini yang memberikan hasil yang paling optimal gitu ya, menurut teori Edgar-Deal itu seperti apa gitu ya. Nah, maka teman-teman harus melihat kerucut Edgar-Deal dulu gitu ya, seperti ini kerucutnya. Jadi kalau anak-anak itu hanya diajari dengan cara membaca gitu ya, membaca materi, maka itu hanya 10% yang diserap oleh anak, yang diingat oleh anak. 10% itu sedikit sekali ya. Kemudian kalau diajari dengan ditambah lagi dengan mendengarkan, itu sampai ke 20%. Jadi membaca dan juga mendengarkan, maka sampai 20%. Kemudian juga membaca, mendengarkan, kemudian ditambahi dengan melihat gambar, diagram, lihat video, lihat demonstrasi, itu pakai media dan demonstrasi, maka sampai ke 30% teman-teman. Jadi penggunaan media itu juga penting gitu ya. Nah, penggunaan media itu sampai 30% daya serap siswanya. Kemudian kalau dilibatkan dalam diskusi, maka nyampe 50%, semakin banyak lagi. Kemudian kalau pembelajarannya ditambahi lagi dengan presentasi atau menyajikan ya, maka sampai ke 70%. Nah, kemudian kalau selain dengan penyajian, ada di dalamnya ada bermain peran, melakukan simulasi, kemudian mengerjakan hal-hal yang kontekstual atau nyata di sekitar kehidupan siswa, maka sampai ke 90%. Nah, dalam arti kalau verbal itu sampai 30%, 20%, kalau visual sampai 30%, kalau terlibat itu diskusi presentasi itu sampai ke 50-70%, kalau ikut berbuat baik bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan halnya nyata, itu sampai di 90%. Itu intinya dari kerucut Edgar-Deal. Jadi daya serap siswa itu tergantung apa yang kita sajikan gitu ya. Jawabannya seperti itu. Maka kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, kalau menggunakan media tadi hanya 30%, gaya belajar auditori visual itu berarti tentang media gitu ya, juga 30%, metode belajar diskusi itu berarti sampai 50%, presentasi itu 70%, maka yang paling berat, yang paling banyak diingat oleh siswa adalah bermain peran. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Pertanyaan pertama, itu guru mengajarin ya, terus anak-anak mengulang secara bersama-sama dengan guru apa yang diucapkan guru. Itu metode apa? Artinya meniru teman-teman, meniru apa yang diucapkan oleh guru, kemudian diulang-ulang gitu ya. Itu sebenarnya adalah teorinya Bandura ya, namanya teori adalah teori modeling. Artinya unsur pembelajaran utama itu perhatian dan peniruan ya, meniru apa yang dikatakan guru, meniru tindakan guru dan lain-lain ya. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain gitu ya. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Jadi teman-teman juga sudah belajar tentang teori Bandura gitu ya.
Nah, ini teman-teman juga harus belajar tentang teori Ausubel. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas teorinya Ausubel, kemudian Gagner, kemudian Piaget. Yang kemarin banyak ditanyakan dan juga teori Maslow juga keluar kemarinnya. Tapi belum kita bahas di sini gitu ya. Jadi kalau guru mengajari anak dengan cara anak diminta untuk menirukan apa yang diucapkan guru secara berulang-ulang, intinya seperti itu, maka itu teorinya namanya teori modeling yang dikemukakan oleh Bandura gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang antara guru dan peserta didik berdasarkan teori Maslow adalah titik-titik. Apakah A. lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penerapan sanksi hukuman, B. membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa, C. menerima dan menghargai pendapat saat melakukan diskusi, D. memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ataukah E. mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati, mempercayai, dan tidak saling mencemooh gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami konsep teorinya Maslow. Jadi teorinya Maslow itu seperti apa? Nah, ini teori Maslow. Ini teori kebutuhan dasar ya teman-teman ya. Jadi Maslow itu dalam piramida Maslow itu jadi kebutuhan manusia itu berjenjang dari yang awal hierarki ya, dari yang paling dasar dulu adalah kebutuhan fisiologi, kemudian baru rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, untuk setiap jenjang, misalkan jenjang rasa aman itu tidak akan terpenuhi kalau kebutuhan fisiologinya belum terpenuhi. Jadi semakin ke atas dasarnya harus ada dulu, gitu ya. Seseorang tidak akan pernah untuk membutuhkan kasih sayang kalau rasa aman tidak dipenuhi, gitu. Intinya seperti itu. Bagaimana nanti penerapannya dalam proses pembelajaran? Silakan teman-teman simak videonya lengkapnya seperti apa. Nah, ini saya berikan nih. Jadi teorinya Abraham Maslow ini tentang teori motivasi ya. Saya ulang lagi bahwa Abraham Maslow ini kunci dari teori ini adalah tentang teori motivasi. Nah, kadang-kadang juga disebut sebagai teori motivasi gitu ya. Nah, dimana yang pertama kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisik, kebutuhan dasar manusia, misalkan makan, air, oksigen, kehangatan dan lain-lain gitu ya. Kalau di sekolah misalkan adalah kebutuhan air, WC, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini tidak dalam arti fisik semata, tapi juga mental, psikologi, dan intelektual. Bebas dari rasa takut, bebas dari hukuman, ancaman, itu adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang, itu di level ketiga. Kasih sayang, kepercayaan, itu masuk di level 3. Ya, ini kebutuhan untuk memiliki hubungan kasih sayang dengan orang lain, diterima sebagai bagian suatu kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ini umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Itu intinya seperti itu. Itu teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Lalu kita akan berikan implikasi dari teori Abraham Maslow ini dalam dunia pendidikan. Kita mulai dari pemenuhan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik dari peserta didik. Itu yang pertama, misalkan dalam sekolahan itu mau menyediakan program makan siang. Ini kan kebutuhan makan ya, kebutuhan makan siang dan minumnya juga pasti ya. Kemudian menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai. Tidak mungkin lah misalkan ruang kelasnya 4x4 isinya 20, nanti kan kasihan. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis itu akan mengganggu untuk kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Tidak mungkin seseorang bisa menyampai atau sampai pada tahap penghargaan dan aktualisasi diri kalau kebutuhan fisiologisnya yang dasar itu tidak terpenuhi. Menyediakan kamar mandi, toilet, jumlah yang seimbang itu juga termasuk ya. Makanya di sekolah-sekolah itu banyak sekali program pemenuhan tentang sarpras, intinya tentang sarana prasarana pemenuhan dari kebutuhan fisiologis peserta didik. Kemudian menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat. Jadi kebutuhan istirahat itu juga kebutuhan fisik dari peserta didik. Jadi perlu diperhatikan istirahat.
Next berikutnya, untuk kebutuhan rasa aman. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan rasa aman dari peserta didik yang diberikan oleh sekolah dan guru terutama ya. Yang pertama, itu sikap guru itu menyenangkan. Jadi tidak bersengut ya, kalau bahasa Jawanya itu bersengut. Tidak menampakkan ekspresi marah-marah, menakutkan gitu, tidak seperti itu ya. Mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, tidak menunjukkan ancaman dan menghakimi. Jadi rasa aman itu terbebas dari ancaman, hukuman ya. Kemudian yang kedua adalah adanya ekspektasi yang konsisten, mengendalikan perilaku siswa di sekolah atau di kelas dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Ini hubungannya dengan tata tertib. Jadi kalau sekolah itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan rasa aman peserta didik juga melaksanakan tata tertib secara disiplin dan adil gitu. Kemudian lebih banyak memberikan penguatan perilaku reinforcement positif daripada hukuman. Ini terutama untuk guru ya. Jadi guru tidak serta-merta memberikan langsung sanksi berupa hukuman fisik, namun diganti dengan reinforcement gitu ya, yang bersifat mendidik. Itu sesuai dengan teorinya Abraham Maslow. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Tadi yang ditanyakan ini, itu ada beberapa hubungan. Misalkan ini yang kita tadi yang ditanyakan adalah bagaimana tindakan guru terhadap siswa. Ini cocok dengan ini. Jadi bagaimana hubungan guru dengan siswa dalam hal kaitannya pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Yang pertama, guru dapat menampilkan ciri kepribadian yang eksentris ya, empatik, peduli, interest ya, pokoknya di looks-nya itu dipandang itu enak gitu ya. Sabar, adil, terbuka gitu. Menjadi pendengar yang baik itu wujud dari kasih sayang guru terhadap peserta didik. Kemudian guru dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat memahami siswanya. Jadi setiap siswa itu punya kebutuhan, punya potensi masing-masing ya, punya bakat masing-masing yang perlu dikembangkan. Jadi pentingnya untuk pembelajaran individual itu juga diperhatikan oleh teori Abraham Maslow. Kemudian guru lebih banyak memberikan komentar atau umpan balik positif daripada negatif. Nah, bedanya tadi adalah hukuman reinforcement positif lebih baik daripada hukuman untuk kebutuhan rasa aman. Kalau yang ini itu adalah umpan balik atau komentar yang bersifat positif daripada negatif. Teman-teman saya kira juga sudah tahu ya, daripada mengatakan lah tulisanmu jawabanmu tidak bagus, itu tidak baik ya. Artinya jawabanmu itu hampir benar ya, jawabanmu benar tapi perlu disempurnakan, itu lebih baik gitu ya. Itu komentar positif. Kemudian guru dapat menghargai, menghormati setiap pemikiran atau pendapat ya. Menghargai pendapat itu termasuk wujud dari kasih sayang teman-teman. Menghargai pendapat beda dengan penghargaan, nanti berbeda lagi gitu ya. Kemudian guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Itu kasih sayang antara guru dengan siswa. Bagaimana cara memupuk hubungan kasih sayang dari guru kepada siswa atau peserta didik. Kemudian bagaimana guru dalam memupuk hubungan kasih sayang antara siswa dengan siswa. Misalkan sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik saling percaya di antara siswa. Misalkan game ya, game yang memang tujuannya untuk saling kerjasama ya. Kemudian yang B, sekolah dapat menyelenggarakan kelas meeting. Jadi kelas meeting itu termasuk wujud dalam upaya meningkatkan hubungan kasih sayang dan penerimaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Mengembangkan diskusi kelas. Jadi proses diskusi itu juga merupakan wujud dari kasih sayang ya. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang antar peserta didik. Mengembangkan tutor sebaya juga. Kemudian sekolah mengembangkan bentuk ekstrakurikuler yang beragam sehingga masing-masing dari peserta didik saling berinteraksi. Dan itu merupakan wujud dari kebutuhan kasih sayang atau penerimaan dari siswa. Dia yang ketiga sudah kita bahas. Sekarang masuk ke 4. Bagaimana cara guru dan sekolah itu dalam memenuhi kebutuhan harga diri atau penghargaan terhadap peserta didik atau siswa. Yang pertama, bagaimana mengembangkan harga diri siswa. Pertama adalah adanya scaffolding. Jadi mengembangkan pengetahuan baru itu latarnya harus dari pengetahuan yang lama. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ya, kontekstual.
memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh siswa. Jadi hubungannya dengan potensi. Jadi menyajikan materi itu juga perlu dianalisa potensi peserta didiknya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan strategi pembelajaran yang variasi. Itu juga merupakan wujud dari penghargaan terhadap peserta didik. Ya, strategi pembelajaran kalau itu saja ceramah, itu saja, kasihan yang memiliki gaya belajar visual. Makanya strategi pembelajaran dan penerapan gaya belajar itu harus bervariasi, termasuk penggunaan media gitu ya. Kemudian selalu siap memberikan bantuan apabila para peserta siswa mengalami kesulitan. Melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. Ketika harus mendisiplinkan siswa sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Itu juga merupakan wujud mengembangkan harga diri siswa. Kemudian penghargaan dari pihak lain, bisa guru, bisa peserta didik lain. Yang pertama, mengembangkan ramai sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif. Jadi itu juga merupakan wujud dari pemenuhan penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan Star of the Week ya, itu bintang dalam 1 minggu ini ya. Kemudian mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan. Jadi menghargai pekerjaan dari peserta didik, prestasi yang dilakukan peserta didik, karya yang diberikan peserta didik. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan setiap siswa untuk memiliki sikap empatik dan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, berusaha melibatkan para peserta dalam setiap pengambilan keputusan. Itu merupakan wujud dari penghargaan dari pihak lain. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Misalkan memberikan kesempatan pada peserta atau siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya sesuai potensinya tadi. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual, ya, misalkan discovery dan inquiry learning. Kemudian menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam, ya, menyediakan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk berpikir filosofis dan diskusi. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal estetik. Misalkan menata ruang kelas rapi dan menarik, itu juga merupakan wujud dari penghargaan. Berbeda dengan fisiologi ya. Kalau fisiologi tadi adalah misalkan luas. Kalau fisiologi itu misalkan luas ruangan dengan kapasitasnya. Itu jelas kebutuhan setiap siswa itu untuk longgar gitu ya. Kalau menata rapi itu kan kebutuhan estetis. Menempelkan hal yang menarik di ruangan itu juga merupakan penerapan teorinya ya. Ruangan dicat ya, memelihara sarpras, ruangan yang bersih wangi, taman, itu juga merupakan wujud yang dilakukan sekolah dalam rangka untuk mengembangkan penghargaan terhadap peserta didik. Yang terakhir atau yang tertinggi adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, ya, pengembangan diri. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan hal yang terbaik apa yang ingin dilakukannya. Memberikan kebebasan peserta didik untuk menggali, menjelajahi kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Misalkan orang yang suka gambar ya jangan dipaksa terus untuk menuliskan gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk atau peserta didik yang suka gambar untuk diberikan pembelajaran menggambar. Jadi dia bisa mengaktualisasikan dirinya lewat gambar. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya, kontekstual gitu. Perencanaan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa itu juga merupakan wujud dari itu. Abraham Maslow ya. Nah, melibatkan siswa dalam proyek dan kegiatan self ekspresif dan kreatif. Jadi kreativitas itu masuk dalam aktualisasi diri. Nah, dari situ kita bisa menjawab ya. Saya sudah berikan materinya panjang sekali seperti itu. Silakan teman-teman itu pahami ya. Tidak hanya dihafalkan tapi juga dipahami sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Oke. Kita kembali ke soal tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang. Jadi kasih sayang gitu ya. Yang A, lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penegakan sanksi hukuman. Kalau ada hubungannya dengan hukuman itu berarti tentang rasa aman. Ya, berarti bukan ya. Itu bukan kasih sayang tapi rasa aman. Membuat peraturan pendisiplinan ini juga hubungannya dengan hukuman ya. Disiplin, hukuman, sanksi itu juga pasti rasa aman gitu ya.
Menerima menghargai pendapat. Nah, penghargaan pendapat itu termasuk wujud kasih sayang. Jadi ini kasih sayang. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ini penghargaan. Mengembangkan iklim kelas yang kooperatif, ini juga wujud dari penghargaan. Menghormati, mempercayai, tidak mencemooh, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi teman-teman, untuk soal Maslow ini banyak sekali ya, tidak hanya satu tipe, banyak sekali. Saya berikan satu saja simulasinya. Jadi teman-teman silakan teman-teman itu selain menghafalkan juga memahami itu tadi, gitu ya, supaya nanti bisa menjawab soal dengan tepat. Berikutnya yang merupakan kebutuhan penghargaan pada peserta didik berdasarkan teori Maslow. Jadi teman-teman tadi juga sudah belajar Maslow ya. Sekarang adalah yang merupakan bagian-bagian dari kebutuhan. Bagian dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ini contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A, cinta dan persahabatan. B, kebutuhan kreativitas. C, tersedianya sarana prasarana pokok sekolah. Yang D, rasa percaya diri. Yang E, keamanan dan kebebasan dari rasa takut dan ancaman. Oke. Tadi kita sudah membahas ya tentang kelima kategori atau hierarki dari teorinya Abraham Maslow. Ini tadi ya. Kalau fisiologis tadi misalkan jenis kelamin, tempat tidur, air, istirahat, itu, makanan dan lain-lain. Kalau keamanan tadi bebas dari rasa takut, keamanan tubuh, kesehatan, ya, hukuman, ancaman itu masuk di keamanan. Kalau cinta dan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang atau milik dan cinta ini ya. Tadi adalah persahabatan, kekeluargaan, dan macam-macam tadi kita sudah bahas ya. Kalau harga diri itu rasa percaya diri, menghormati orang lain, dan lain-lain. Kalau aktualisasi diri itu contohnya moralitas, kreativitas, ya, potensi diri tadi, pengembangan potensi diri itu termasuk aktualisasi diri. Saya kira teman-teman tadi kalau membahas yang tadi juga sudah paham ya, tanpa saya berikan seperti ini. Jadi kita bisa jawab yang merupakan kebutuhan atas penghargaan. Kalau cinta dan persahabatan itu pasti kasih sayang. Kalau kebutuhan kreativitas itu pasti aktualisasi diri. Tersedianya sarana prasarana pokok misalkan WC, ruang kelas dan lain-lain itu fisiologis. Rasa percaya diri itu penghargaan, ya. Keamanan, kebebasan itu tadi adalah rasa aman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale. Jadi Edgar Dale itu salah satu pakar dalam belajar bermakna, gitu ya. Nah, saya bilang Edgar Dale itu kuncinya adalah penggunaan media sehingga pembelajaran bisa menjadi bermakna. Intinya seperti itu ya Edgar Dale ya. Jadi yang bermakna itu tidak hanya di Ausubel tapi Edgar Dale juga. Tapi Edgar Dale itu mementingkan tentang penggunaan media dan simulasinya, media dan pengalaman belajarnya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Edgar Dale itu yang menjadi kuncinya adalah teori tentang pengalaman, media dan pengalaman. Kalau teori Abraham Maslow itu tentang motivasi, kalau Edgar Dale tentang pengalaman dan media, gitu ya. Yang A kita lihat opsi A. Tadi apa tadi pertanyaannya? Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru materi sejarah, gitu ya. Apakah A meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah? B mengajak peserta didik menonton pameran museum? C meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan? D mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah? Yang E menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah. Kalau teman-teman tidak memahami bagaimana struktur pembelajaran atau struktur media dan pengalaman belajar menurut Edgar Dale, maka teman-teman akan dibikin pusing dengan soal seperti ini, ya. Oke, kita akan bahas tentang Edgar Dale. Nih, nggak kelihatan ya, ini gambarnya nggak kelihatan. Saya bacakan saja nanti sambil didengarkan. Jadi yang pertama itu baca, artinya membaca itu ya. Membaca itu di level yang paling atas, artinya yang paling sedikit, yang atas itu paling sedikit ya. Yang paling sedikit diingat, itu yang membaca itu hanya 10%.
Jadi kalau kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan hanya membaca buku, membaca materi, maka yang masuk dalam otak siswa atau dalam pengetahuan siswa itu hanya 10%, ya. Kemudian ditambah lagi kalau kita menjelaskan. Nah, menjelaskan berarti siswa itu mendengarkan, ya. Ketika kita menjelaskan, siswa mendengarkan, maka sampai di 20%. Kemudian kita mulai menggunakan media, misalkan medianya adalah media gambar, diagram, foto, itu ya. Itu sampai ke 30%. Media lebih lagi yaitu lihat video, ya, itu juga 30%, ya. Lagi, misalkan lebih meningkat lagi dengan demonstrasi, itu juga lebih memberikan keterlibatannya, ya, lebih memberikan efek yang lebih tinggi dari kemampuan siswa dalam mengingat materi, ya. Kemudian setelah demonstrasi, di bawahnya adalah terlibat dengan diskusi. Jadi diskusi itu lebih baik daripada demonstrasi, lebih baik daripada hanya sekedar nonton video, sekedar melihat gambar, sekedar mendengarkan penjelasan guru atau membaca sendiri buku, ya. Diskusi itu sampai 50%. Kemudian kalau setelah diskusi ada penyajian materi, mempresentasikan, itu lebih lagi, yaitu sampai ke 70%, ya. Setelah presentasi misalkan ditambah lagi dengan bermain peran, misalkan drama, gitu ya, bermain drama itu sampai 90%, ya, mendekati 90%. Kemudian simulasi atau melakukan kegiatan meniru langsung, gitu ya, meniru langsung subjeknya, itu ya, objeknya ditiru langsung, itu masuk sampai 90%, dan itu lebih baik daripada sekedar bermain peran. Kalau bermain peran kan hanya tulisan kemudian diperankan, gitu ya. Kalau simulasi ada orangnya kemudian meniru langsung, ya. Yang paling tinggi adalah mengerjakan hal-hal yang nyata. Jadi tidak hanya mengerjakan simulasi atau tiruan, tapi juga mengerjakan hal yang nyata, memang dilakukan, ya. Memang suatu kegiatan yang dilakukan dan nyata, itu nanti akan memberikan pengalaman paling besar, ya. Jadi intinya dari atas ke bawah itu penggunaan media itu dari konkret, dari abstrak, yang paling abstrak, ya, menuju yang paling konkret, yang paling nyata. Semakin nyata pembelajaran yang kita lakukan, itu nanti memberikan efek yang diingat oleh peserta didik lebih besar. Intinya itu, ya. Ketika kita menggunakan media pembelajaran semakin konkret, ya, semakin menuju ke pengalaman nyata, itu nanti akan memberikan efek yang diingat oleh siswa atau daya serap siswanya semakin besar. Semakin abstrak atau semakin hanya melihat atau hanya mendengarkan, maka nanti semakin sedikit pula yang diterima oleh siswa atau yang diserap oleh siswa. Itu ya intinya Edgar Dale, ya. Nah, kalau kita buat jenis media abstrak ke konkret seperti ini, teman-teman. Misalkan yang pertama hanya mengajari tentang lambang kata atau verbalnya saja, verbal dengan ucapan-ucapan, misalkan hanya mengatakan burung gitu aja, ya nanti mudah dilupakan. Kemudian lambang visual, misalkan gambar-gambar, gitu ya. Kemudian gambar tetap, rekaman, radio, itu juga lebih tinggi lagi. Kemudian ada gambar hidup, misalkan audio visual, itu TV, itu ya. Di bawahnya ada TV itu. Kemudian pameran, museum, itu lebih baik daripada hanya nonton di televisi. Kemudian dharma wisata langsung, itu juga lebih baik daripada hanya nonton pameran di museum. Kemudian percontohan, tindakan percontohan, pengalaman dramatisasi, ya, tadi sosiodrama tadi, ya. Pengalaman tiruan atau tadi simulasi atau tiruan. Kemudian pengalaman langsung, itu paling tinggi, ya, dari daya serapnya. Jadi dari atas ke bawah itu abstrak menuju ke konkret. Jadi semakin konkret, semakin ke bawah itu media yang kita berikan, maka akan memberikan hasil yang lebih maksimal, paling maksimal. Oke, kita kembali ke soal. Jadi mana yang nanti tujuannya? Jadi kita akan mencari tindakan atau langkah pembelajaran atau apa yang dilakukan oleh siswa yang memberikan efek yang paling tinggi. Kita lihat, ya. Meminta peserta didik nonton TV, Kemudian yang B, nonton pameran.
kemudian membaca buku, ini hanya membaca ya, dharma wisata, kemudian media gambar, mana? Televisi atau pameran museum, atau membaca buku, dharma wisata, atau media gambar. Tentu saja jawabannya tepat ya dharma wisata. Tadi kan sudah kita berikan gitu ya, tentang urut-urutan media, contoh urutan media yang dari abstrak menuju ke konkret. Lanjutnya, tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama dalam ingatan siswa menurut Gagner adalah titik-titik. Apakah A. merancang kemampuan yang telah dimiliki siswa untuk pembelajaran berikutnya, B. membimbing siswa saat melakukan diskusi, C. memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, D. memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi hasil kerja kelompok, D. meminta peserta didik melakukan praktek dan menggunakan kemampuan yang baru diberikan melalui proyek. Jadi tindakan apa yang dilakukan guru agar hasil belajar yang telah dicapai siswa itu dapat bertahan lama. Ini saya jelaskan gini ya tentang Gagner ya. Jadi Gagner itu membagi pembelajaran, langkah belajar itu ke dalam 4 fase. Semakin menyelesaikan keempat fasenya, maka hasilnya semakin bagus gitu ya. Fase atau langkah pembelajaran yang pertama itu dimulai dari langkah awalnya, yaitu penerimaan. Ya, penerimaan. Pada fase ini rangsang diterima oleh siswa atau seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya harus memperhatikan, timbulnya perhatian. Kemudian penerimaan, yang terakhir adalah mencatat ya, pencatatan. Yang kedua adalah fase penguasaan. Jadi sudah menguasai apa yang telah diberikan. Itu seseorang telah belajar atau belum ya. Pada tahap ini dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan. Pada fase penguasaan itu ditandai dengan yang pertama, sebelum pembelajaran itu ditunjukkan apa yang harus dikuasai, kemudian setelah pembelajaran diberikan kuis. Itu ya, itu intinya dari Gagner. Kemudian fase pengendapan. Jadi sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan lama atau tidak cepat hilang. Itu bila digunakan, dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Jadi mereview kembali apa yang telah dipelajari itu termasuk bagian dari fungsi atau langkah dari pengendapan atau fase storage phase ya. Kemudian fase pengungkapan kembali atau retrieval phase ya, retrieval phase ya. Itu apa yang dipelajari, dimiliki, disimpan dalam ingatan, itu dengan maksud untuk digunakan memecahkan masalah bila diperlukan. Nah, jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkan dari tempat penyimpanannya. Itu intinya seperti itu. Jadi mengerjakan apa yang sudah kita pelajari. Itu. Jadi ada 4 langkah ya teman-teman. Gagner itu membagi dalam 4 langkah pembelajaran. Tahap awalnya adalah penerimaan, diberikan perhatian, kemudian diberikan pembelajaran, bimbingan ya, sehingga siswa itu dapat menguasai itu ya. Ada perubahan kemampuan ya, kemudian setelah itu diminta untuk mereview kembali ya, pengendapan agar supaya tidak hilang itu bagaimana ya. Kemudian bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari melalui fase pengungkapan kembali ya. Nah, ini termasuk implikasi dari pembelajaran Gagner. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok atas itu adalah tahap penerimaan dan tahap kedua ya, penguasaan. Tahap penerimaan dan penguasaan itu di 1-5, yang tahap pengendapan dan tahap pengungkapan kembali di 6-9 ya. Ketika di awal itu mengontrol perhatian siswa tadi ya, di tahap fase penerimaan tadi, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru. Itu tadi dalam rangka untuk penguasaan tadi harus menyampaikan informasi apa yang akan dikuasai nanti setelah pembelajaran itu. Kemudian merangsang mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan yang ada, menyajikan stimulus yang tidak bisa dipisahkan dari tugas belajar, memberikan bimbingan belajar. Yang kedua itu
6-9 tadi adalah pengendapan dan review kembali gitu ya, pengungkapan kembali. Nah, untuk tahap kedua, yang bagian kedua pengendapan dan review kembali ini untuk menjaga agar ingatan dari peserta didik itu tidak mudah hilang. Yang pertama, ketika siswa bisa menjawab pertanyaan atau salah menjawab pertanyaan atau benar menjawab pertanyaan, maka sesegera mungkin diberikan umpan balik, itu sesuai dengan teorinya Gardner dalam rangka pengendapan tadi ya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, itu juga tahap pengendapan, diulang lagi gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning, jadi itu menggunakan apa yang sudah dipelajari kemudian untuk menjelaskan ke peserta didik lain. Jadi siswa itu belajar kemudian membelajarkan kepada peserta didik lain. Jadi itu pentingnya diskusi dan window open ya. Kalau dalam pembelajaran itu window open, saling menjelaskan di stand-stand itu loh teman-teman. Itu merupakan wujud dari penerapan pembelajaran Gardner. Kemudian yang paling tinggi itu adalah memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Jadi setelah diberikan pembelajaran, sudah menguasai, kemudian sudah dilakukan repetisi atau pengulangan sehingga ingatannya lebih baik. Kemudian yang paling terakhir adalah siswa diminta untuk menyelesaikan atau mempraktekkan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Misalkan dalam hal pembuatan proyek, itu merupakan wujud dari memberikan kesempatan peserta didik melakukan praktek, menerapkan apa yang sudah dipelajari. Itu ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kembali ke soal, berarti apa tindakan guru yang dilakukan agar pembelajaran yang telah dicapai siswa bertahan lama. Jadi semakin ke tahap mereview kembali, maka itu akan nanti semakin bagus gitu ya. Kita lihat yang opsi A, merangsang kemampuan siswa yang telah dimiliki untuk pembelajaran berikutnya. Tadi ini berarti tahapnya adalah tahap masih penerimaan, tahap fase penerimaan. Membimbing siswa itu tahap penguasaan ya, masih dalam tahap kedua. Memberikan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapai. Pemeriksaan hasil belajar itu tahap pengendapan ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa melakukan presentasi itu juga pengendapan. Yang terakhir adalah fase pengungkapan kembali, itu ketika siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk hal-hal yang lain, misalkan project gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, next berikutnya, kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut teorinya Ausubel adalah titik-titik. Apakah A, menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran, B, memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran, C, menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, yang D, memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari, yang E, menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Jadi pada kasus ini adalah penerapan teorinya Ausubel gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan. Yang pertama, prinsip pertama adalah pengaturan awal. Jadi di advance organizer itu yang bagian awal, itu pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Jadi harus ada keterkaitan antara materi yang akan diajarkan dengan materi yang sudah dipelajari ya di waktu sebelumnya gitu ya. Harus ada keterkaitan. Nah, itu kegiatan itu di awal pembelajaran. Nah, wujudnya adalah lewat persepsi materi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian di tahap 2 adanya diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif itu apa? Nah, ini pengembangan konsep itu berlangsung paling baik jika unsur yang umum, ini kegiatan diferensiasi progresif ini dilakukan di kegiatan inti ya teman-teman. Kalau pengaturan awal di kegiatan awal, kemudian diferensiasi progresif itu di kegiatan inti. Ini kita mulai dengan masalah-masalah atau unsur-unsur yang bersifat umum dulu ya, apa yang dikenal siswa dulu, baru kemudian ke hal-hal yang lebih
spesifik atau lebih khusus. Nah, dalam hal ini diferensiasi progresif itu biasa dikatakan dengan metode deduktif gitu ya teman-teman, dari umum menuju ke khusus ya, tidak induktif tapi deduktif gitu ya. Kemudian belajar superordinat. Apa itu belajar superordinat? Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi ya, subsumsi ya, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi ya, saling keterkaitan gitu ya. Atau belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya atau dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Kemudian penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif, itu guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan atau dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya. Ini juga di kegiatan inti dan kegiatan akhir, ini biasanya begitu. Nah, oleh karena itu di sini yang ditanyakan adalah kegiatan awal. Kegiatan awal tadi masuk di pengaturan awal atau advanced organizer ya. Itu adalah harusnya jawaban yang tepat adalah persepsi materi ya, mengaitkan materi dengan sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Jadi jawabannya tepat ini. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Gitu ya jawabannya itu. Langkah penyajian materi, ini next soal berikutnya. Langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel adalah titik-titik ya. Dalam penyajian materi itu langkah penyajiannya seperti apa? Apakah A merancang materi dari khusus menuju umum, merancang materi dari umum menuju ke lebih spesifik, yang C merancang materi kontekstual, kemudian yang D merancang materi yang mengaitkan siswa dengan berpikir induktif. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya. Pada bagian inti itu perancangan materi, terutama yang bagian ini diferensiasi progresif, ini mengatakan bahwa materi atau konsep itu dirancang dari unsur-unsur yang bersifat umum atau general dulu menuju ke yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya dikatakan dengan metode deduktif. Tadi kita sudah mengatakan itu ya. Nah, ini saya berikan prinsip teori Ausubel yang lain ya. Ini tentang proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasi pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Tadi di pendahuluan sudah. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, ya, memahami makna stimulus, menyimpan, menggunakan informasi yang telah dipelajari atau dipahami. Siswa lebih ditekankan pada berpikir deduktif. Jadi kesimpulannya adalah prinsip belajar deduktif dari umum menuju spesifik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan kemampuan akomodasi menurut Jean Piaget, ya, Jean Piaget nih ya. Saya dikomplain karena ini bacanya bukan Jean Piaget kak, tapi Jean Piaget ya, Jean Piaget ya. Terserah ya, yang penting itu tulisannya Jean Piaget ya. Tindakan guru yang tepat mengembangkan kemampuan akomodasi yang perlu digarisbawahi teman-teman di situ adalah akomodasi. Jadi dalam Jean Piaget itu ada tiga hal ya, ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Gitu ya. Mana yang merupakan akomodasi, mana yang merupakan asimilasi, mana yang merupakan ekuilibrasi. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Meminta siswa membandingkan sifat-sifat zat padat dengan sifat zat cair. Yang B. Meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep luas segitiga. Yang C. Meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 sampai 20 setelah belajar penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Yang D. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta menganalisis ciri bebek dan angsa. Ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang teorinya Piaget yang tentang asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada tahap asimilasi, itu proses kognitif di mana seseorang itu mengintegrasikan persepsi atau konsep atau pengalaman baru dalam skema yang sudah ada. Ya, skemanya sudah ada gitu ya. Kita kasih contohnya seperti ini teman-teman.
Siswa yang sudah belajar luas persegi panjang, maka dia bisa menghitung luas sawah berbentuk persegi panjang. Masih sama-sama persegi panjang ya, belum keluar dari itu. Jadi konsep yang sudah dipahami kan luas persegi panjang. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tentang luas sawah berbentuk persegi panjang gitu ya. Itu masih dalam satu konteks ya. Sama-sama persegi panjang. Itu intinya seperti itu di asimilasi gitu ya. Misalkan siswa mengerjakan luas segitiga sudah bisa, maka kita bisa meningkatkan untuk kepada siswa untuk menghitung luas tanah atau luas karton berbentuk segitiga. Itu asimilasi. Kalau akomodasi berbeda teman-teman. Kalau akomodasi itu ada pembentukan skema baru ya. Skema lamanya digunakan untuk membentuk skema baru gitu ya, atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan skema baru gitu ya. Bagaimana contohnya? Ini kalau tidak pakai contoh tidak paham ya. Misalkan begini, siswa menguasai luas persegi panjang. Nah, kemudian guru memberikan pembelajaran luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang ya. Jadi persegi panjangnya tetap kita pakai untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Akhirnya siswa bisa menguasai luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang gitu ya. Jadi sudah mengalami lintas materi. Kalau yang asimilasi kan tidak. Misalkan luas persegi panjang menghitung luas tanah persegi panjang, sama-sama persegi panjangnya, itu baru tahap asimilasi. Kalau akomodasi terjadi penyesuaian ya. Bisa luas persegi panjang, siswa diarahkan untuk belajar tentang luas lingkaran dengan apa yang sudah dikuasai tadi, luas persegi panjang ya. Bisa menggunakan luas segitiga juga. Itu adalah proses akomodasi. Nah, kalau asimilasi dan akomodasi itu berjalan secara seimbang, maka itu dinamakan ekuilibrasi. Artinya ekuilibrasi itu dapat membuat seseorang itu menyatukan pengalaman luar dan struktur dalam kognitifnya ya. Apa yang sudah diketahui dengan pengalaman luarnya ternyata dijadikan satu, dipadukan, itu namanya ekuilibrasi. Kita tidak berikan contoh untuk ekuilibrasi karena itu contohnya nanti ya hubungannya dengan asimilasi dan akomodasi secara langsung gitu ya. Jadi tidak perlu. Jadi yang biasanya ditanyakan adalah tentang contoh asimilasi dan contoh akomodasi. Jadi kita bisa jawab nih ya, yang mengembangkan kemampuan akomodasi siswa. Kita lihat ya, meminta siswa membandingkan sifat zat padat, sifat zat cair. Ini sifat zat padat, sifat zat cair. Ini kan berbeda. Nah, karena ini materinya berbeda, ini pasti merupakan penyesuaian dengan struktur kognitif baru, maka ini namanya akomodasi. Ya. Meminta siswa menyelesaikan luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep segitiga. Ini masih segitiga sama segitiganya, berarti menyesuaikan konsep yang sudah ada. Mengerjakan atau melaksanakan konsep yang sudah ada, itu pasti asimilasi. Menghitung penjumlahan 10 sampai 20 setelah belajar 1 sampai 10 masih dalam hal penjumlahan. Cuma ditingkatkan lagi, itu pasti masih proses asimilasi gitu ya. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua, ayam burung. Ini ayam burung, hewan berkaki dua. Siswa diminta menganalisis jari bebek angsa. Ini jari bebek angsa juga berkaki dua, sama-sama berkaki dua. Pasti ini adalah asimilasi. Itu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan proses akomodasi dan proses asimilasi. Jawaban yang tepat adalah opsi. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 ditambah 30 ternyata tidak bisa menjawab. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata mereka bisa menjawab, yaitu 40 lidi. Menurut Piaget atau Piaget, tahapan perkembangan siswa tersebut adalah titik-titik. Apakah di sensomotorik, operasional konkret, operasional formal, pra-operasional atau pra-konvensional. Oke, kita akan lihat. Jadi ini tentang teorinya Piaget ya, Piaget. Jadi Piaget itu selain membagi tadi ya 3, akomodasi, asimilasi, dan ekuilibrasi tentang proses kognitif, Piaget juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu tahap awal, ini tahap bayi sampai ke menuju balita, itu tahap sensori motorik. Ini tindakan yang dilakukan selangkah demi selangkah. Ini biasanya tentang koordinasi indera.
melihat, mendengar, ya merangkak, berjalan, itu tahap sensomotorik, itu tahap ketika bayi menuju ke balita. Kemudian tahap 2 sampai 7 tahun ini masuk ke balita ya. Balita 2 sampai 7 tahun atau 8 tahun, tapi umumnya 2 sampai 7 tahun gitu ya. Ini tahapnya praoperasional, belum ke operasional. Praoperasional. Ini biasanya sudah bisa menggunakan bahasa simbol ya. Tahapnya masih menggunakan simbol. Menulis huruf ini juga sudah bisa sebenarnya. Menulis ya, sekedar mencoret-coret ya, mencoret-coret itu tahapnya praoperasional. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya adalah tahap operasional konkret, di mana tahap operasional konkret itu terjadi di usia anak SD 7 sampai 11. Ini anak SD berarti teman-teman yang guru SD harus belajar ini tentang tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret itu penggunaan operasi penalaran logika, matematika menggantikan penalaran intuitif. Jadi sudah mulai berpikir logis, tidak hanya sekedar intuitif ya. Tapi hanya sebatas penggunaan situasi konkret. Artinya anak harus belajar dalam hal benda-benda konkret secara langsung. Misalkan siswa belajar berhitung dengan benda-benda konkret, kaki kambing, kaki ayam jumlahnya berapa, itu sudah bisa. Itu tahap operasional konkret. Kalau operasional formal itu anak usia SMP sampai SMA ya. Ini sudah tidak konkret lagi. Dari pemikiran operasional formal itu dapat memecahkan persoalan walaupun problem ini hanya disajikan secara verbal saja sudah bisa ya, tidak harus ke konkret ya. Tidak harus pakai benda konkret, verbal saja sudah bisa. Itu ya. Jadi teman-teman paham nih anak SMA ini ya. Nah, kita langsung kembali ke pertanyaan. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 tambah 30 ternyata tidak bisa. 10 tambah 30 itu operasionalnya sudah formal teman-teman sebenarnya. Ya, namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata bisa, hasilnya 40 lidi. Nah, penggunaan lidi, penggunaan alat hitung itu ya, benda-benda konkret. Penggunaan benda-benda konkret itu merupakan ciri khas dari anak SD. Maka kita jawabnya harusnya adalah tahap operasional konkret. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar untuk menyongsong P3K tahap 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.